Ya, shalom, selamat sore untuk kaum wanita Kristen di Kia Condro, juga para pendengar setia Yuk Mengajar ya. Saat ini kita akan mulai ibadah online PWK Kia Condro Kusumo. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun secara online, tetapi biarlah firman-Mu tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tetapi semuanya bisa menguatkan kami. Seluruh firman bisa kami tangkap dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang kecil ini sebagai penyampai firman Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat sore sekali lagi. Ya, hari ini saya mau share satu ayat saja yang terambil dari renungan saya hari ini ya, yaitu dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Menariknya apa? 2 Timotius 2 ayat yang pertama ini adalah sebuah surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius yang sedang melayani di Efesus. Bahkan ketika Paulus menyampaikan surat ini dalam kondisi yang Paulus sedang dipenjara dan sepertinya nggak akan lolos dari hukuman mati, dan memang betul dipercaya surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir Paulus sebelum dia dipenggal oleh Kaisar Nero ya. Kita akan baca dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi yang menarik yang pertama dikatakan bahwa ketika Paulus dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang nyaris mati di bawah tekanan hukum Roma pada waktu itu, di mana Paulus yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, malah dituduh menjadi kriminal dan akhirnya dia harus berhadapan dengan Romawi dan diberi hukuman mati. Dia tidak minta dikasihani, ya, dia tidak minta tolong dong gue didoain, enggak. Tetapi Paulus ini malah meminta Timotius untuk jadi kuat ya. Jadi Timotius jadilah kuat. Karena itu sore hari ini khotbahnya adalah jadilah kuat, be strong ya. Nah, gimana sih jadi kuat ya? Tentu menjadi kuat yang pertama bisa saya bilang adalah kita perlu orang lain untuk membuat kita kuat ya. Kita perlu orang lain, komunitas yang membuat kita kuat, perlu sahabat yang membuat kita kuat. Kita nggak pernah diciptakan untuk sendiri. Bersyukurlah untuk kaum ibu yang tentunya punya suami di rumah. Ya paling tidak suamimu adalah orang yang harus bisa menguatkanmu ya. Jadi perlu satu komunitas yang baik supaya kita bisa saling menguatkan. Kita buka dari 1 Samuel 23 ayat 16. Ini ceritanya adalah Yonatan. Yonatan ini anaknya Saul, dan anaknya Saul ini jadi sahabatnya Daud. Ya, Daud ini dimusuhin sama Saul, tapi yang menarik anaknya Saul malah jadi sahabatnya Daud. Saya bacakan 1 Samuel 23 ayat yang ke-16. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Jadi rupanya Daud ini beruntung sekali, dia punya seorang Yonatan. Dia punya sahabat karib namanya Yonatan yang menguatkan dia, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki orang-orang yang bisa menguatkan kita ketika kita lemah,
Ketika kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, ketika kita meragukan kebaikan Allah, ketika kita merasa hidup ini tidak dalam campur tangan Tuhan, kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Sudahkah kita punya teman-teman, punya saudara yang menguatkan kepercayaan kita, seperti Daud memiliki Yonatan yang menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah? Atau saya balik, Anda kaum wanita, para ibu-ibu PWK, firman Tuhan bilang bahwa wanita adalah penolong bagi Adam. Hawa adalah penolong bagi Adam. Hawa atau wanita adalah penolong bagi suami. Sudahkah Anda menjadi penguat kepercayaan suamimu? Atau jangan-jangan Anda ini malah jadi perongrong kepercayaan suamimu, ya? Ketika suamimu lemah dalam banyak masalah, ketika suamimu berkata, "Mah, ini kondisi bisnis sedang sepi, pekerjaan sedang sepi," apakah Anda sebagai istri merongrong atau menguatkan kepercayaan suami kepada Allah? Apakah Anda bilang kepada suami, "Nggak mau tahu, pokoknya uang belanja harus tetap, nggak boleh berkurang. Mbu piye corone, pokoknya uang belanja harus tetap." Nah, itu pasti akan membuat suami semakin pusing, ya. Tapi apakah engkau bisa dalam kondisi seperti itu menguatkan kepercayaan suami kepada Allah? Engkau bisa katakan kepada suami, "Jangan khawatir, Pak. Don't worry, kita punya Tuhan yang baik. Tuhan sudah membawa kita sejauh ini. Dulu waktu menikah kita nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu ketika kita menikah belum punya motor, sekarang punya motor 3. Kalau sekarang papa kehilangan pekerjaan, mama yakin pasti ada rancangan Tuhan yang baik di balik ini semua. Kalaupun kita sampai kehilangan rumah, toh dulu juga kita nggak punya rumah dan semua berjalan baik. Kalaupun kita harus jual motor, toh dulu kita nggak punya motor dan semua berjalan dengan baik." Ini bentuk bagaimana seorang istri menguatkan kepercayaan suami, ya. Jadi amat sangat penting ketika seseorang ada di bawah, ketika iman seseorang goyah, ketika iman seseorang mulai pudar, ada sahabat yang berada di samping, ada penolong yang ada di samping untuk menguatkan dia. Yang pertama itu. Yang kedua, tentunya tadi di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, "Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Nah, saya ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Kita ini tentu bisa jadi kuat tidak lain dan tidak bukan karena Tuhan sendiri yang memberikan. Karena Tuhan yang memberikan, bukan karena hasil usaha kita. Itulah mengapa dikatakan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan karena kita lakukan sesuatu Tuhan berikan kekuatan, bukan. Kita nggak ngapa-ngapain, Tuhan berikan kita kekuatan. Itu namanya kasih karunia. Jadi kekuatan datang dari Tuhan melalui kasih karunia-Nya yang luar biasa, yaitu melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ada satu kisah di Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Ceritanya gini, kita tahulah yang namanya Petrus. Petrus itu orangnya temperamen, bisa terlalu gerusa-gerusu, bahasa Jawanya bisa, ya. Tetapi di dalam lubuk hatinya dia pengecut juga, ya. Tahu ya, ketika Petrus naik kapal, diombang-ambingkan, kemudian Petrus bilang kepada Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, Petrus langsung bilang, "Tuhan, suruh aku berjalan di atas air." Dia langsung pengen kayak Tuhan, dia pengen nyusul Tuhan Yesus, mau ikut jalan di atas air. Sama Tuhan diizinin sih, "Ya udah sini, silakan, mari ya." Tapi begitu ada angin yang mengenai tubuhnya, ketakutan mulai hilang, dan Petrus kehilangan iman dan percaya dan dia jatuh, tenggelam, ya. Nah, ini tipikal Petrus. Juga kita tahu bagaimana Petrus
ketika di Taman Getsemani, ada tentara yang mau menangkap Tuhan Yesus. Petrus ambil pedang, dia putus kuping itu tentara. Tentara itu namanya Malkus, ya. Dan Tuhan mencegah Petrus dan Tuhan malah mengobati telinga Malkus. Tapi intinya adalah Petrus orang yang menggebu-gebu, ya. Tapi di lain pihak dia juga orang pengecut, ya. Ketika dia melihat bagaimana Tuhan Yesus diadili, banyak orang berkata, kamu temannya Tuhan Yesus ya? Petrus bilang apa? Oh enggak, ya. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ini bukti Petrus ini pengecut. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun di dalam Kisah Para Rasul 2, diceritakan bagaimana Petrus ini bisa menyembuhkan orang hanya karena bayangannya. Bayangin. Jadi Petrus lewat, ada orang sakit kena bayangannya Petrus. Petrus gak perlu doa, gak perlu penyembahan, Petrus gak perlu tumpang tangan. Cuman kena bayangannya Petrus, orang sakit sembuh. Luar biasa. Nah, yang menarik, mereka bertanya, kok bisa sih Petrus yang seperti itu menjadi seperti sekarang ini? Dan inilah jawaban Petrus, Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Siapa itu orang yang kamu lihat? Petrus, ya. Jadi nama Yesus itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Yang tadi kamu lihat, yang kamu lihat ini Petrus yang sama dengan Petrus yang menyangkal Yesus, Petrus yang sama yang tenggelam ketika disuruh berjalan di atas air, Petrus yang sama. Tapi karena nama Yesus, saya menjadi kuat, ya. Sekali lagi ya, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan pada orang ini, maksudnya orang yang kena bayangannya Petrus, di depan kamu semua. Jadi Petrus bisa berubah 180 derajat menjadi orang yang kuat, yang tidak gentar. Bahkan kita tahu di akhir hayatnya Petrus betul-betul menjadi penginjil yang luar biasa. Bahkan dia mati disalib. Dan disalib terbalik, karena Petrus bilang, saya nggak layak disalib seperti Tuhan Yesus, saya mau disalib terbalik. Dan dia mati disalib terbalik. Petrus, dia tidak gentar, tidak mundur selangkah pun untuk memberitakan Injil. Dan ini yang luar biasa, bagaimana Petrus yang lemah Tuhan buat kuat. Dan itu adalah karena kasih karunia Tuhan, karena nama di atas segala nama. Coba kita bayangkan, kita renungkan, kalau kita berjalan tanpa Yesus, apakah kita masih berdiri sampai 2021? Saya pikir sih untuk saya sendiri kayaknya enggak deh, ya. Untuk saya sendiri ya, terlalu banyak tantangan hidup yang berat, dan itu membuat kita jadi malas hidup gitu ya. Tetapi karena ada satu nama itu yang memberikan saya kekuatan, maka saya masih ada sampai tahun 2021. Saya tahu di antara para wanita juga dan para pendengar Yok Mengajar tentunya punya permasalahan sendiri. Ya, kita semua punya masalah, ya. Karena itu Paulus pun berkata kepada Timotius, kuatkanlah, ya, karena masalah nggak akan hilang. Kita yang harus jadi kuat. Maka dari itu milikilah komunitas yang baik, komunitas yang mensupport, yang membuat engkau lebih dekat kepada Allah. Juga jadilah orang yang mensupport orang lain supaya mereka lebih percaya kepada Allah. Dan yang kedua adalah, ayolah kita bersyukur karena kita diberikan kekuatan oleh Allah. Karena kita percaya kepadanya, maka Tuhan mengaruniakan kekuatan itu kepada kita. Sehingga kalau kita ada sampai dengan hari ini, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dan itulah yang harus kita syukuri sampai hari ini. Amin. Ya, hari ini pun ada beberapa kata nih saya bilang hari ini. Hari ini pun
Ada yang ulang tahun ya, dan seorang wanita juga yang ulang tahun hari ini adalah Dini ya, mantunya Bu Inggit ya. Nah, saya akan berdoa untuk Dini ya, istri dari Edwin ya, mantunya Bu Inggit. Kita akan berdoa juga, saya yakin Dini pun sebagai wanita biasa tentu hidupnya tidak terlepas dari masalah. Tetapi kalau sampai usia hari ini Tuhan tambahkan lagi usianya, pasti Tuhan punya rancangan yang indah untuk Dini. Dan biarlah Dini tetap berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biarlah kami pun ditegur oleh Paulus supaya kami menguatkan diri kami, dan itu semua karena kasih karunia Kristus kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa tantangan ke depan tidak semakin ringan, tetapi tantangan ke depan semakin berat. Dan kami yakin ketika kami menguatkan diri, menguatkan iman kami, menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan mengaruniakan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Dini, Engkau yang sudah tuntun anakmu ini sampai dengan hari ini. Kami berdoa biarlah Dini menjadi istri yang semakin sempurna bagi Edwin, menjadi anak, menjadi mantu bagi kedua orang tuanya, menjadi panutan bagi banyak orang, dan biarlah apa yang dilakukan Dini Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Kau tambahkan kepada Dini, dan biarlah semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya hikmat dan pengenalan akan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan ibadah online ini, Engkau yang berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.